Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Balada cinta Abul As bin Rabi' dan Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum Quraisy juga mendatangi Abul As bin Rabi' dan berkata, "Ceraikan istrimu, ceraikan putri Muhammad, niscaya akan kami nikahkan engkau dengan wanita Quraisy manapun yang engkau kehendaki." Abul As menjawab dengan tegas dan lantang, "Tidak, demi Allah, aku tak akan menceraikan istriku. Aku tak ingin istriku diganti oleh siapapun, bahkan wanita Quraisy sekalipun. Sesungguhnya perbedaan agama telah menceraikan mereka. Namun Rasulullah tidak tega memisahkan keduanya, dan pada masa itu belum ada larangan pernikahan berbeda agama. Keduanya masih dengan agama masing-masing. Mereka masih saling bersama merajut kisah berdua dan saling mencintai. Bahkan Abul As tak pernah mengusik apa yang dilakukan istri tercintanya mengenai suatu hal yang berhubungan dengan agama Islam. Dan Zainab selalu mendoakan agar suaminya mendapat hidayah dari Allah. Hingga saatnya perang Badar pun terjadi, peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Abul As ikut serta dalam peperangan ini dan masuk ke barisan kaum Quraisy. Zainab merasakan dilema. Di satu sisi ayahnya mengikuti peperangan ini dan Zainab sangat mengkhawatirkan ayahnya, tapi di sisi lain ia pun cemas dengan suaminya, hingga kabar pun datang bahwa perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Zainab gembira akan adanya kabar tersebut. Namun ia juga mendengar kabar bahwa suaminya Abul As ditawan di rumah Rasulullah. Sesuai adat yang ada, ketika ada tawanan perang maka harus ditebus oleh salah satu kerabatnya. Hingga pada saat Zainab mendengar kabar ini, ia langsung mengutus saudaranya Abul As untuk datang dan menebus Abul As dengan membawa kalung pemberian dari ibunda Khadijah. Sesampainya utusan Zainab di tempat Rasulullah, beliau menyerahkan kalung yang dibawanya untuk menebus Abul As. Seketika itu Rasulullah berduka, bersedih karena kalung ini merupakan kalung pemberian dari istrinya untuk putrinya Zainab ketika dirinya menikah dengan Abul As. Sungguh Rasulullah ingin mengembalikan kalung ini kepada putrinya. Namun sebelum itu terjadi, beliau bermusyawarah dengan para sahabat dan mereka mengerti keadaan beliau serta akan mengembalikan kalung Zainab, lalu membebaskan Abul As dengan syarat bahwa Zainab harus berhijrah ke Madinah. Abul As pulang ke rumahnya di Mekah dan memberitahukan apa yang diinginkan Rasulullah. Sungguh mereka diselimuti kesedihan, sama-sama tak menginginkan perpisahan, namun hal ini memang harus terjadi. Abul As tidak sanggup melepaskan Zainab dan mengantarkannya sampai Madinah. Sungguh perpisahan yang menyakitkan bagi keduanya. Zainab diantar oleh kerabat Abul As yaitu Kinanah bin Rabi'. Ketika perjalanan menuju Madinah, terjadi insiden yang menyebabkan kandungan Zainab keguguran. Setelah perpisahan antara Zainab dan Abul As, turun wahyu melarang pernikahan beda agama, dan Rasulullah meminta Abul As untuk menceraikan putrinya. Sudah 6 tahun perpisahan itu terjadi. Banyak yang meminang Zainab, namun ia selalu menolak karena ia masih mencintai Abul As. Pada waktu itu Abul As pulang berdagang dari negeri Syam menuju Makkah, dan melewati Madinah mereka dihadang oleh pasukan Rasulullah, dan semua harta benda ditawan dan digiring menuju Madinah. Namun Abul As berhasil melarikan diri. Abul As sembunyi-sembunyi menuju rumah Zainab yang terletak di Madinah. Zainab terkejut dengan kedatangan Abul As, namun Zainab menerima dengan baik dan memuliakan Abul As, dan ia meminta perlindungan kepada Zainab. Maka Zainab pun menyatakan kesediaannya.
Ketika Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat subuh, terdengarlah suara Zainab berseru, "Wahai kaum muslimin, aku Zainab binti Rasulullah memberi perlindungan untuk Abul As, maka lindungilah dia." Kemudian Rasulullah menemui Zainab. Zainab pun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abul As adalah kerabatku, anak dari pamanku, maka aku memberikan perlindungan untuknya." Kemudian beliau pun berkata kepada Zainab, "Benar wahai putriku, muliakanlah tempatnya dan jangan sampai ia berhubungan denganmu, sesungguhnya engkau tidak halal baginya." Kemudian para sahabat mengembalikan harta rampasan tadi kepada Abul As, dan ketika ingin pergi ia berkata kepada Zainab, "Sesungguhnya mereka para sahabat telah menawarkanku untuk masuk Islam, namun kemudian aku menolak dan mengatakan, sungguh buruk diriku memulai agama baruku dengan pengkhianatan." Hati Zainab bergetar mendengar penuturan Abul As. Di sini terdapat secercah cahaya bahwa Abul As akan masuk agama Islam. Sekembalinya Abul As ke Mekah, beliau mengembalikan harta yang mereka titipkan kepada Abul As, dan tak ada yang tertinggal sedikit pun. Kemudian Abul As mengatakan bahwa mulai detik ini ia masuk agama Islam. Ia kembali ke Madinah dan para sahabat menyambutnya dengan gembira. Antara Zainab dan Abul As berkumpul kembali. Mereka diliputi kebahagiaan, bahkan lebih baik dari sebelumnya karena mereka kini dikumpulkan dengan agama tauhid. Genap 1 tahun kabar juga didapat oleh Abul As, istri yang sangat dicintainya harus menghadap kepada Sang Pencipta. Sungguh kesedihan yang luar biasa. Hanya 2 buah hati mereka, Ali dan Umamah, sebagai pelipur lara, sehingga tak berselang lama Abul As pun menyusul kepergian istrinya. Sungguh kisah cinta sejati yang mendapat banyak cobaan dan ujian, namun mampu bersatu kembali dengan kisah cinta yang diridhoi Allah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.